Bicara urusan puasa kita pasang 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Namun secara garis besar sampai hari ini hari yang ke-28 selesai sudah kita lakukan, yang ke-27 sampai di mana posisi kita? Belum lagi kita berbicara tentang anugerah terbesar yang dihadiahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat Nabi yang lain, termasuk Nabiullah Adam tidak dapat. Apa itu? Lailatul Qadar. Dapat ke belum? Ayo. Kayak apa hendak dapat mun kada mau menjaga jua? Rami orang itikaf malam 21, 23, 25, 27 malam semalam sudah rami orang di masjid. Adalah umpat. Oi, adakah umpat? Kayak apa hendak dapat Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar sangat dinantikan oleh para aulia, para asfiya dan para ulama. Orang wali, orang sufi, orang alim yang dijaga dan ditunggu mereka dengan harap cemas adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Itu besar sekali, Pak. Allah katakan khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan, Pak. 83 tahun 4 bulan. Kalau ada orang ibadah selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti, tanpa jeda, tanpa istirahat, terus dia ibadah selama 83 tahun 4 bulan, berapa nilai pahalanya akan diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, khusus yang pada saat dia beribadah Allah turunkan qadarnya. Tahu qadar? Qadar itu ketentuan, Pak. Ujar Allah, bila ikam beribadah aku pas nurunakan. Nah, dapat ikam nilai 83 tahun 4 bulan. Ujar Marina Ulun guru jar kasih lah. Mirwai abah sekumpul. Malam ini nak kaya jar sini. Kenapa? Guru seman mulia ucap sudah. Bahari bila itikaf di masjid 80-an, 80 sampai 90 tak abah guru nang mimpin baik. Guru Seman Mulia masih ada, Guru Haji Muhammad Ramli masih ada, guru-guru nang alim-alim nang wali-wali masih ada. Nah cuman ulun ambil patokan Guru Seman Mulia, Guru Seman Bujang, Marina Sidin dan sanak mama oleh abah guru. Bulikan sudah orang di Masjid Al-Karamah. Guru Seman belum bulik. Tangkap guru jar kasih tangan ulun. Nah, kan di belakang sini. Kita aja sini. Pagar Guru Seman Mulia itu pagar didindingi karena bolehnya pang masuk. Tapi nangaran ayah Marina Ulun sidin kadang melewatkan karena sini minta petunjuk. Kira-kira Lailatul Qadar bila. Nah, ini memang dicari. Ini memang dicari. Nah, tarik sidin tangan ulun empat wani Jepang mulai muka. Nah, mulai muka ini bersalaman. Abah guru sudah bulik nih, Mbah bersalaman bulik sidin. Nah begitu bersalaman, ulun dengarakan, pasang telinga, bujur-bujur. Begitu Abah Marina ulun bersalaman, lawan Guru Seman Mulia, si malam ini si Yai Jasidin, ini yang ulun hadani. Kalau Guru Seman Mulia sudah berucap, jaga sudah tak. Malam ini nak Yai Jasidin. Ulun dengari sudah padahal, karena nyari si berucap, malam ini si Yai Jasidin. Malam ini jangan guring lah. Nyaman kalau Pak kita bisi mursyid, bisi murabbi, bisi petunjuk, nyaman karena yang memberikan petunjuk ini orang wali lain, orang wala lain. Mun orang walanya prediksi aja, kisah-kisah aja ya. Ono Lailatul Qadar itu jabilanya turun terbuka langit, apa aja yang diucapkan kabul, hendak minta sugih tersambat upih. Apa turunan upih sing banyakan tuh kisah orang hulu sungai bujur ada wallah ada juga mimpi merasa langit belah. Nah bayang bangun sekanya burit bini tak kamu ada juga. Nah jadi jangan prediksi. Lailatul Qadar itu adalah malam yang ditentukan oleh Allah. Siapapun yang beribadah saat itu maka Allah kasih anugerah pahala selama 83 tahun 4 bulan.
Ujar marin ulunnya kada lawas pian. 15, 20, maksimal 30 menit aja. Cuman kebanyakan malam ganjil. Ujar Imam Ghazali, bila awalnya Senin, gitu lah. Bila awalnya Senin, Lailatul Qadar 21. Bila awalnya Sabtu, awal puasa Sabtu, ujar Imam Ghazali, Lailatul Qadar akan turun malam 23. Bila awalnya Kamis, malamnya 25. Bila awalnya Selasa atau Jumat, malam 27. Jadi 4 sudah malam semalam. Nah. Tapi kalau hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar kata Imam Ghazali akan diturunkan Allah pada malam 29, malam esok. Tapi kalau Ahad lawan Rabu, kita kebetulan Selasa. Nah, kemungkinan malam 27. Ujar Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya mengutip perkataan Nabi, barang siapa yang kepingin bertemu Lailatul Qadar, beribadahlah di malam 27. Berarti 27 ada dua dalil, Pak. Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar selalu turun pada malam 21 dan 23 saja. Kenapa? Pengalaman Sidin kayak itu. Nah sering juga Pak, pernah juga ujar Guru Seman Mulia, malam ini sih sekalinya 2 malam berikutnya Bapak hadir, kada jadi sih semalam. Ada juga Pak. Nah, kada jadi aja Sidin. Artinya kan Sidin tahu kayak apa cara melihatnya, wallahu alam, kita kadua diprediksi ke dalam Pak. Itu rahasia orang wali. Kita ini kada kawa, empat situ kada kawa. Cuman yang penting kita beribadah. Masalah kayak apa Lailatul Qadarnya turun, wallahu alam. Yang penting kita beribadah malam itu jangan guring mulai jam 12 sampai jam 4 aja cukup, 4 jam aja. 4 jam aja, kada semalaman Bang. Lah, ambil nonton bola tahan aja semalaman, masa 4 jam nih kada tahan. Jelaslah waktunya Pak. Nah, coba ulun hendak nih tuntas Bang sebujurannya. Baik, ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Kita gunakan untuk tanya jawab supaya jangan penasaran. Nah, baik silakan Pak. Kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang dimaksud dari hadis ini apakah satu item atau beberapa banyak item yang dia lakukan sehingga jatuh perkaranya? Karena perkara maksiat ini kan luar biasa begitu. Kita hati hari-hari hampir melakukan dosa. Kira-kira batasan yang dikatakan orang hanya mendapatkan haus dan lapar saja pada puasanya dia bagaimana? Dan yang kedua, apakah ini maksudnya juga adalah orang yang berpuasa tapi tidak ada imbas dalam kehidupannya setelah berpuasa? Baik. Ada 2 pertanyaan. Sebenarnya kalau kita samakan hampir mirip ya. Namun kalau kita bedakan juga berbeda. Bagaimana orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus? Jawabannya sederhana, baiknya kada kau menjaga anggota 7. Bahkan kata Nabi 8 anggota. Terutama 7. Mata, telinga, mulut, perut, awan nang di bawah parut. Pengarannya pusat. Nang di bawah parut kemaluan kalau tah. Mata, telinga, mulut, perut 4 sudah. Kemaluan 5, tangan, kaki, berarti 7. Kalau dia tidak mampu menjaga anggota yang 7, percaya japian ujungnya lapar haus saja. Bagaimana cara menjaga mata supaya jangan berdosa? Makanya kata orang wali, qalilul anam, sedikit Pak bergaul. Sedikit bergaul, jangan terlalu banyak bakakawanan. Amun kada penting di abah guru di rumah aja sudah, biar guring di rumah. Yang penting mata kada melihat macam-macam. Itu ngarannya menjaga mata. Lalu kemana kita menggunakan mata supaya tidak berdosa? Kemana kita menggunakan mata supaya gugur dosa di mata? Gunakan melihat ayat-ayat Allah.
Setiap kita menggunakan mata melihat ayat Allah, maka seluruh dosa yang ada di mata akan digugurkan oleh Allah dan ditambah pahala oleh Allah. Begitu pula telinga. Gunakan mendengarkan ayat, maka dosa di telinga guguran bae. Lain mun becorek lain pulang. Nah, bisa kada mau gugur pian dicorek gitulah. Tapi bila dosa di telinga, bawahnya mendengarkan ayat-ayat Allah, nah guguran tuh dia. Lisannya, mulut nih, nang banyak banget sudah nyambati orang. Maka bila nyambati orang nih, pian kada kawa diambil lagi dosanya tuh, nah terus berjalan baik. Ujar Nabi, orang menggibah sama seperti menebar tepung. Tidak mungkin Pak bisa dipungut lagi, tidak bisa. Artinya begitu sudah keluar dari lisannya dia gibah, itu akan terus melesat kemana-mana seperti anak panah. Hari ini dia sampaikan ke satu orang, besok bisa sampai 100. Apalagi kalau lewat grup 700 anggotanya. Pak Habar, sekali masukkan ke grup selesai sudah. Hati-hati ya. Makanya kata Nabi, dosa orang menggibah lebih besar daripada berzinah dengan orang tua kandung sendiri. Sampai langit pertama, malaikat yang menjaga pintu langit pertama berkata kepada malaikat kiraman, kiraman, kembalikan ke bumi, timpuk ke mukanya, hantam makan ke muhanya. Ujar malaikat penjaga langit pertama, jangan engkau lanjutkan ke langit berikutnya, jangan sampai kepada Allah, karena Allah sudah mewanti-wanti. Allah melarang jika seandainya ada orang yang punya amal sebagus apapun tetapi dia menggibah, stop kata Allah, sampai di langit pertama saja. Kada sampai baik langit berikutnya. Maka 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya rap-rap mustawan, hanya lahul mahfuz sampai ke hadirat Allah. Kayak apa hendak sampai ke sana, namun dihalanginya dengan gibah. Makanya jaga lisan. Pepatah mengatakan karena mulut badan binasa, ujar orang Banjar banyak muntung rusak muha. Kebanyakan muntung ya Pak. Sini muntung, sini muntung, sini muntung, rusak muha biasa. Makanya tapi banyak menggunakan muntung bila kada pander aja aur berkisah aja orang dikisahkan. Apalagi nang akan usaha panjangan pulang waktunya. Yang pertama, bagaimana orang yang puasanya hanya berujung lapar haus tadi kada dijaga, hanya sekadar menahan lapar haus saja, tapi dia tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia gunakan lisannya membaca Al-Quran, dia gunakan matanya melihat kitab, melihat ayat-ayat Al-Quran, dia gunakan telinganya mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ilmu seperti yang kita lakukan sekarang, Masya Allah, ada nilai. Saya kasih gambaran nilai ya, ilustrasi sedikit. Pian tadi mulai di rumah ke sini, 1 langkah 10 Pak di luar puasa. Di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan kali 70, bahkan 100 pahala. 1 langkah yang sampean lakukan dari rumah ke Masjid Al-Hijrah pahalanya 100. Hitung aja seorang langkahnya berapa sudah. Kena bulik pen hitungin 1, 2, 3 hitungnya lah. Nang bersepeda motor 2 bannya 200 ya lah. Nah alhamdulillah ulun bawa mobil 400 baik. Mana jauh mulai Teluk Lerong lumayan ke sini berapa putaran bannya kada pernah juga menghitung. Cuma bila seputaran ban 400 dapat. Ya kan? Makanya mun hendak anu tuh bawa mobil, apalagi mun besi tronton. Bannya 12 1200 kayak itu nah. Insya Allah puasa kita kada sia-sia. Awal pian sudah pian isi dengan ibadah. Ayo. Banyak sekali Pak kalau saya sebutkan tunggu setengah jam tidak akan selesai ya. Saya kasih gambaran lagi ya. Orang yang datang dan duduk di majelis ilmu, ketika dia duduk Allah sudah anugerahkan 1000 rakaat salat sunat di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan kalian 70 berarti 70.000 rakaat. 2 tahun pian kada tuntung 70.000 rakaat. Sekali ya pian duduk di majelis ilmu, coba berapa ganalnya pahalanya. Belum lagi ujar Nabi,
apabila engkau berjalan ke suatu tempat dan tidak terburu-buru, tidak harus tergesa-gesa lalu melewati kebun surga, mampir jar Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati kebun surga, mampir, jangan tidak mampir. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, adakah di dunia kebun surga? Kalau ada, saya akan datangi tiap saat, kata sahabat. Ya Nabi, ada. Apa itu? Majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis kebaikan, majelis peringatan dan sebagainya. Itu adalah kebun surga. Barang siapa yang sudah sering duduk di kebun surga, insya Allah akan dapatkan surga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Banyak lagi kelebihan yang kita dapatkan. Manfaatkan supaya jangan berujung lapar dan haus. Yang kedua, batasan-batasan orang yang berpuasa itu sudah jelas Pak di dalam Al-Quran dan hadis, dan sudah disampaikan oleh para ulama, zu'ama, guru agama. Nah, tinggal realisasinya, eksperimentasinya di dalam hidup kita bagaimana? Kepinginkah kita dapatkan itu? Digugurkah dosa kita atau tidak? Bagaimana dosa kita bisa gugur? Bagaimana kita yakin dosa kita bisa hilang? Orang pelaksanaannya aja asal-asalan. Contoh kayak yang tadi itu lah. Tarawih aja kan dituntung. Kayak hendak berharap gugur dosa. Maka syaratnya jar Nabi, soma selesai, koma selesai, baru gufiralahu taqaddama min dambi, baru digugurkan dosanya. Nah, lalu pelaksanaannya, lihatan gugur tidaknya nanti selesai Pak. Selesai nanti Ramadan, kira-kira hari raya, hari Rabu ke hari Kamis kah? Ya terserah aja lah, anak hari Rabu alhamdulillah, hari Kamis kata Bapak juga lah. Yang penting jadi hari raya itu sudah. Soalnya baju tak tukar sudah. Ya Allah, ada juga yang belum tukar baju hanyar ya lah. Hari raya jadi juga kah? Jadi hari raya kan betul ada jadi kan. Biar isukin hari raya akur aja. Kenapa? Ini kuler juga puasa. Nah lalu pada saat selesai puasa, selesai Ramadan, masih ada satu tugas Pak. Ya, terlaksana atau tidak tergantung nanti hasil dari puasa Ramadan. Apa tuh tugas kita berikutnya? Kata Nabi, man shoma ramadana summa atba'ahu bisitin min Syawal paka'an nama sauma sanata kullaha. Hadisnya kalau tidak salah begitu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sudah selesai puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, kemudian dia ikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, dikenal orang puasa 6. Padahal ngarannya puasa Syawal, lain puasa 6. Sengaja aku puasa 6. Wah, tak urihing malaikat pian. Bingung malaikat, aku puasa 6. Kalau puasa Syawal ada puasa Syawal selama 6 hari, namanya puasa Syawal. Lalu orang Banjar menyambat puasa 6. Maksudnya 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa selesai puasa Ramadan 30 hari diikuti 6 hari di bulan Syawal, pakaan nama sauma sanata kullaha, sama seperti puasa setahun penuh, ya. Nah, mampu tidak dia lakukan hal itu? Kalau dia mampu lakukan tuh gambaran bahwa puasanya udah diterima Allah. Nah, kemudian setelah selesai puasa, lihat kenapa kok tambah parah. Hati-hati tuh puasanya bisa gagal Pak. Nah, asalnya belang kambing jadi belang sapi sembahyang. Ada yang belang macan biar banyak panar belangnya. Lah, artinya gagal puasanya, menjadikan dirinya sebagai hamba yang takwa, jalankan perintah, jauh larangan, gagal. Kenapa? Ini ada behimat, maka Allah Ta'ala tadi kan sungguh-sungguh. Kalau nang la Allah itu nah, nang taraji itu nah, bila taraji berhasil tanya. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, mohon maaf, sesuai batas keimanannya, seberapa besar keimanannya, itu nanti hasil yang dia dapatkan. Ya. Nah, jadi kita tidak usah juga ponis orang ini gagal nih puasanya, nih gagal semalam. Kenapa? Jangan bisa ditempelingnya biar aja urusannya kayak apa. Yang penting kita introspeksi diri. Begitu kita selesai Ramadan, kita melihat sembahyang kita lah.
Kayak apa sembahyang kita nih, bilanya pina tambah rajin, nah berarti berhasil kita puasa tadi. Bilanya pina tambah kendor, gagal tuh berarti. Apalagi kita kaitkan dengan satu ayat, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kelihatan tuh, Pak. Selesai bulan Ramadan, lalu dia mendengar ayat-ayat Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat, apabila mendengar orang menyebut nama Allah, gentar hatinya. Contoh, mendengar suara azan. Azan itu pian tahulah. Azan itu jamak daripada udun. Udun itu telinga. Udun itu telinga. Adzan itu jamak dari telinga. Gunakan telingamu seluruhnya, arahkan ya. Makanya namanya adzan. Bila sudah adzan, nah seluruh telinga kita ini arahkan mendengarkan. Kenapa yang disebut kalimat Allah? Kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengarkan telinga, mendengar telinga arahkan, jangan menggawi yang lain. Itu maksudnya biar. Makanya adzan karena jamak dari udun, telinga. Nah bila dia mendengarkan berarti bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila mendengar orang menyebut nama Allah, gentar hatinya. Bila orang mendengar suara azan, pemandakinya dulu lah. Membaca kitab tuh bila dengar suara azan hentikan dulu, apalagi yang lain harusnya. Ini kada asik aja lawan gawian. Harusnya sebelum dikumandangkan adzan, siap-siaplah memenuhi panggilan Allah. Barang siapa yang bersegera memenuhi panggilan Allah, bahkan dia datang sebelum dipanggil Allah, Allah akan siapkan sebelum dia meminta. Jelaskah? Jelas Pak ya? Masih panjang penjelasannya, namun waktu juga yang membatasi. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah. Hati kita sehat, akal kita sehat, pikiran kita sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis yang mulia ini, kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasi' lana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi minta ampun, minta maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, perhatian wabil khusus kepercayaan yang diberikan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat isyraq sama-sama.